bisa ngomong Pak Bambang. Sekiranya Pelan-pelan. Biar dia jawab dulu, biar dia jawab. Ya, sekiranya Nabi Isa datang pada saat ini. Saya tidak bicara Isa. Isa teman saya tukang berak celana di sekolah. Saya tidak bicara Isa. Coba Pak Dhani, Ya, coba oke, tolong Yesus. tunjukkan Isa di Al-Quran. Isa di Al-Quran bisa berkata Kalau begitu. Tunjukkan. Kalau Yesus yang berkata demikian pada titik ini, ya, misalnya Yesus datang nih ke muka bumi ini pada hari ini, pada jam ini, pada detik ini, dia bertemu kepada kita semua. Dia mengatakan aku adalah Tuhan. Otomatis kami selaku umat Islam sudah diberikan warning dari Rasulullah. Ini Pak. Kamu jangan terlalu banyak ngomong kosong, Dani. Tadi kamu bilang distorsi. Apa itu distorsi, Dani? Coba kamu Sebentar. apa itu distorsi? Bisa saya ngomong Pak? Kamu dari Bisa, tadi bisa, pakai bisa. banyak istilah bahasa Indonesia. Kamu Sebentar. Ini kok yang lain masuk jadi Sebentar, ribut Pak ini Pak RE. malas saya. Tidak ribut, tidak. Saya tidak. Pak Dhani, Sudah, saya sudah, cuman Pak Dhani. mau meluruskan Pak Bambang, kata kita Pak tadi enak dia berdua nih Pak Bambang. Bambang. Iya, Sebentar. sudah. Sebentar. Kalau ditambah yang Sudah, lain saya sudah nanti mood, sudah. Yang lain saya sudah mood. Oke Sudah. Pak Dhani. Santai saja. Pak Dhani. Pak Dhani tadi- ground loh, Pak Dhani ground. Iya. Pak Dhani tadi Pak Dhani bilang distorsi sudah 2000 tahun, betul nggak Pak Dhani? Yesus mengatakan begitu, kalau nggak salah tadi, benar Pak Dhani? Betul. Halo, Pak Dhani. Pak Dhani, lebih kurang ya, lebih kurang. Pak Dhani, Pak Dhani, Halo, bisa didengar? Pak Dhani. Iya, bisa. Halo? Iya. Iya, maksudnya 2000 tahun lalu sudah terdistorsi, jadi tidak bisa dipercaya lagi, begitu maksudnya Pak Dhani. Benar nggak Pak Dhani? Ya, namanya sesuatu yang dari masa ke masa itu Iya. tertahan dengan distorsi. Kurang jelas Pak Dhani. Sesuatu yang sudah lampau, apalagi Ya. ribuan tahun, itu kalau kita tidak mempelajari secara cermat, itu bisa mengalami distorsi. Oke, Distorsi dalam baik, kata, ada penambahan dan pengurangan. baik. Itu ada di dunia keilmuan. Makanya Betul. perlu penyelidikan. Iya. Terima kasih. Oke, kalau surat Taha itu yang Allah berkata, akulah Tuhan sembahlah aku, udah 1400 tahun yang lalu. Terdistorsi atau tidak? Makanya Sang Pencipta sendiri yang menjamin. Nahnu nazzalna dzikra wa nahnu lahu lahafizun. Kami yang menurunkan Al-Quran dan kami juga yang menjaganya. Karena sudah dijamin oleh Sang Pencipta alam semesta, maka kami tidak ada keraguan sedikit pun karena sudah dijamin oleh Sang Pencipta alam semesta. Terus kalau Alkitab yang tadi Pak Dhani bilang Yesus berkata gitu dari Tuhan yang dijaga, jadi kami percaya, bagaimana Pak Dhani? Selama saya membaca Alkitab, saya belum pernah Tuhan mengatakan kami yang menjaga Injil, kami yang menjaga Selama baik Pak Dhani, selama saya membaca Al-Quran juga, sebentar Pak Dhani, selama saya baca Al-Quran juga sama yang seperti Pak Dhani omongin itu tadi. Ada yang Allah katakan, nahnu nazzalna dzikra wa nahnu lahu lahafizun. Kami yang Bu, kami yang menjaganya. iya, dijaganya dari mana buktinya? Sampai sekarang Al-Quran itu, maka kami tidak ada keraguan. Ayat Al-Quran mengatakan Buktinya dari mana Pak Dhani? dalam Al-Quran bagi orang-orang yang bertakwa. Oh, begitu. Kok kalau dijaga itu kenapa katanya bisa ada yang merubah-merubah? Allah itu memberikan informasi bahwasanya kita terdahulu itu dirobek-robek oleh tangan-tangan manusia yang jadi. Jadi dia bisa jaga apa enggak itu Pak Dhani? Dia tidak menjamin Taurat dan Zabur maupun Injil. Nah, terus Quran dijaminnya dari mana? Bisa dijaga sama dia? Allah mengatakan nahnu nazzalna Nah, dzikra wa nahnu lahu lahafizun. Allah sendiri yang mengatakan
Pak Dani, Allahmu sendiri yang mengatakan menjaga Taurat, Zabur, dan Injil di Tidak ada, Lauhul tidak ada. Mahfudz. Di Lauhul ada, Allah Lauhul Mahfudz. Di Lauhul Allah- Mahfudz apa? Allah tidak ada menjaga Yang di Lauhul Taurat, Mahfudz mana, Pak? Yang Allah menurut tidak- yang menurunkan, sebentar Pak, yang menurunkan Taurat, Zabur, dan Injil di dalam Quran Bapak, siapa yang menurunkan? Allah. Allah. Dijaga nggak itu? Zalim atau tidak. Dijaga yang nggak? ada yang di dalam Al-Quran itu terjaga oleh Allah. Oh, Yang di dalam di mana? Di mana? Adanya di mana? Ya, yang tadi saya bacakan tadi. Nahnu nazzalna dzikra wa nahnu lahu lahafizun. Kami yang menurunkan Al-Quran dan kami juga yang menjaganya. Bukan Taurat, Zabur, dan Injil. Dijaga enggak? Tidak. Tidak dijaga. Jadi itu yang Tidak. turunin siapa? Allah. Allah. Kok nggak dijaga? Terus Quran yang turunin siapa? Allah. Terus Quran dijaga, yang Taurat, Zabur, dan Injil nggak dijaga, begitu Pak Dani? Benar sekali. Ezek Benar. Jadi Al-Quran yang dijaga. Kira-kira Pak Dani, iya. kalau ada yang seperti itu, 3 tidak dijaga, 1 dijaga, Pak Dani, pemikiran Pak Dani itu kira-kira bagaimana Pak Dani? Saya tetap berpikiran yang dijaga itulah yang menjadi pedoman kami karena terjadi. Begitu. Jadi yang 3 yang diturunan, jadi kalau nggak bisa menjaga, Maha Kuasa nggak Pak? Sebentar Pak Dani. Karena Gini. Allah tidak ingin menjaga, makanya perlu diteliti lebih dalam. Jadi Quran dijamin dijaganya dari mana? Dari ayat Al-Quran, nahnu nazzalna dzikra wa nahnu lahu Di Qur'an- lahafizun. Kami yang menurunkan Al-Quran dan Di kami juga Qur- yang menjaganya. Di Quran, Taurat, Zabur, dan Injil nggak dijaga, dibilangnya. Kalau sudah masuk dalam Al-Quran itu kan berarti Al-Quran itu semuanya Enggak wahyu dari Pak, Allah yang dijaga Pak oleh Dani. Allah dalam Al-Quran. Saya nggak bicara Quran. Taurat, Zabur, dan Injil yang katanya Pak Dani diturunkan oleh Allah, itu dijaga enggak? Taurat, Zabur dan Injil tidak ada Allah mengatakan dijaga pada zaman Nabi Musa, zaman Nabi Daud. Yang nurunin Allah sendiri kan? Iya, Iya. Maha Kuasa enggak dia? dia maha kuasa segala-galanya. Kok nggak bisa jaga Taurat, Zabur, dan Injil? Itu kehendak dia tidak mau menjaga, apa hak kita untuk memerintahkan kepada sang pencipta untuk menjaganya? Nggak ada. Taunya Kita menerima nggak mau informasi. dijaga dari mana Pak Dani? Sebagai manusia kita hanya menerima Pak Dani, informasi. Pak Dani, Pak Dani taunya Tidak ada, Allah nggak mau menyatakan menjaga. untuk dijaga. Jadi untuk apa dia turunin Pak? Kalau nggak dijaga? Iseng-iseng. Pak Dani, pertanyaannya, untuk apa dia menurunkan Taurat, Zabur, dan Injilnya kalau tidak dijaga? Tolong Pak Dani dijawab. Tujuannya apa? Iseng-iseng, coba-coba, atau benar? Silakan Pak Dani. Pak Dani. Halo. Ya, Suara? Pak Dani. Loh, ada dari tadi. Pertanyaannya, Pak, untuk apa Allahnya Pak Dani menurunkan Taurat, Zabur, dan Injil? Kalau nggak bisa dijaga, tujuannya apa dia menurunkan? Silakan Pak Dani.
secara implisit kita untuk tujuannya berdasarkan secara tersirat ya, apa yang tersirat kita manusia untuk diuji patuh atau tidak terhadap apa yang diperintahkan Allah dan menjauhi larangannya kita patuh atau tidak, itu aja intinya. Makanya Kurang kita- jelas Pak Dani, kurang jelas Pak Dani, Halo? kurang jelas, nggak kedengeran. Ini Sekali lagi Pak. ini bagaimana Pak Bomo? Iya silakan. Ya, Sekali lagi saya katakan, kenapa Allah tidak menjaga Taurat, Zabur dan Injil? Itulah Allah ingin melihat perbuatan kita ini mau tidak mematuhi perintahnya dan menjauhi larangannya. Itu dulu. Kalau kita mau tujuannya mematuhi itu. perintahnya, itu. Ya, untuk menguji. Tujuannya itu. Terus Ya, kenapa nggak menguji dijaga? manusia. Ya, untuk diuji. Oh jadi, Manusia yang mana? terus Yang kalau mau Al-Quran, mempercayai. kalau Al-Quran kitab ujian atau bukan? Seperti Taurat, Zabur dan Injil. Yang namanya Al-Quran itu merupakan huda. Huda artinya petunjuk dan furqan artinya pembeda. Dan Al-Quran Pembeda. dikatakan bacaan. Itulah membedakan antara umat Islam dengan umat-umat yang lain. Membedakan apanya nih Pak? Isi kitabnya atau ajarannya yang sudah diturunkan melalui Taurat, Zabur dan Injil, atau membedakan kitabnya, bentuknya? Silakan Pak Dani. Yang membedakan antara hak dengan batil. Yang mana yang benar dan mana yang batil. Jadi di Taurat, Zabur dan Injil yang diturunkan Allah itu nggak ada yang hak dan yang batil ya Pak Dani? Karena sudah dicampur tangan oleh tulisan-tulisan tangan-tangan manusia yang jahil. Kira-kira yang jahil itu manusianya siapa ya Pak Dani? Orang Bani Israel. Siapa namanya? Kapan dirubah-rubahnya? Di mana dirubah-rubahnya? Kan Allah Maha Kuasa, pasti dia tahu. Silakan Pak Dani. Ya, di dalam Al-Quran mengatakan, wala talbisul haqqa bil batil wa taqtumul haqqa wa antum ta'lamun. Yang artinya, wala talbisul haqq, jangan kamu campur adukan antara ajaran yang benar dengan ajaran yang salah. Iya. Itu membuktikan orang Bani Pak. Israel suka mencampur adukan antara yang hak dengan yang salah. Kemudian wa taqtumul haqq, dan dia menyembunyikan yang sebenar-benarnya. Paham. Pak Dani, sembunyikan. Pak Dani, pertanyaan Belum selesai, potong-potong. saya. Ini yang saya malas nih Pak Pembom. Nah, kadang-kadang Pak kita malas Dani, ya Pak Pembom, belum selesai kita potong-potong. Pertanyaan saya, siapa yang merubah? Di mana dirubah-rubahnya? Kapan dirubah-rubahnya? Kan Allahnya Pak Dani mah kuasa, pasti dia tahu siapa orangnya, kapan dirubahnya, di mana dirubahnya. Tolong dijelaskan Pak Dani, silakan. Ya, Allah Maha tahu, tetapi Allah tidak memberitahukan kepada umat Islam, kepada Rasulullah. Maka kami tidak perlu mengejarnya, tidak perlu mencarnya. Terima kasih. Oke, jadi konten saya. Tuhan Maha tahu, tapi tidak mau memberitahu pada Bom. Jadi ada dua kemungkinan, tidak Maha tahu atau mau tahu-tahuan. Silakan Pak Bom, lanjut. Ini punya mic jelek Halo? kok. Suara saya Oke, bagus Pak silakan Bom. Pak Timothy. Silakan Pak Timothy. Suara saya Ya. bagus Pak Bom. Sudah bagus. Mana tadi si bule gondrong si anu masih monitor Mas Anu Kang Pak Timothy, Kang Pak Anu. Timothy, sebelum Pak Timothy bicara boleh saya usul sedikit aja saya usul Pak. izin Pak ya silakan Pak silakan. Iya. Begini Bapak-bapak, saya mau usul ya buat Bapak-bapak yang di dalam room ini semua. Kalau bisa berbicara dengan si Dani ini, perhatikan baik-baik semua istilah yang dia gunakan. Karena orang ini ngawur. Kadang dia gunakan istilah distorsi, segala macam. Dia nggak tahu artinya itu apa. Nyerang personal. Saya tidak nyerang personal. Kamu gunakan istilah-istilah yang ngawur. Ya, kadang kamu sisipkan istilah di dalam kalimat-kalimatmu ketika kamu berbicara.
kamu sisipkan istilah-istilah yang tidak ada korelasi dan tidak nyambung dengan kalimatmu. Orang ini penipu, jadi hati-hati bicara dengan dia, gitu loh. Dia gunakan istilah Boleh untuk saya? menutup. Boleh saya bicara, teman-teman? Nggak apa-apa, Pak. Saya mau Silakan, bicara Pak. dengan saya bicara dengan Pak Dhani, boleh? Habis saya boleh Kalau kan, Allah David? Sebentar, SWT. boleh. Kalau oh ya, oke. Koko David, sebentar ya, kok. Ya, siap. Si Siap. ini tadi. Ya, nggak apa-apa ya. Atau Pak David dulu, nggak apa-apa. Pak David duluan, Pak David, nanti saya. Ya, Silakan. saya satu Silakan, Pak pertanyaan David. aja. Kalau dikatakan Allah SWT Maha Kuasa, saya gunakan standar yang sama yang dia katakan distorsi tadi itu. Kalau Allah SWT Maha Kuasa, kenapa ayat yang dimakan kambing itu tidak dijaga? Tolong dijawab. Oke, terima kasih. Apakah ada ayat yang dimakan kambing? Maka Ada. di dalam penelusuran ulama ahli hadis bahwasanya catatan-catatan yang disimpan oleh Aisyah itu merupakan, sekali lagi ya, pertama hadis tentang menceritakan Rasulullah itu yang dicatat oleh Aisyah. Yang kedua, ada yang namanya hadis qudsi. Hadis qudsi itu adalah wahyu ya Allah yang Allah turunkan, tetapi Rasulullah tidak memasukkannya ke dalam Al-Quran. Itulah yang dinamakan hadis qudsi. Begini Dan Pak Dhani, itu sudah yang jadi dibaca- mushaf. Itu sudah jadi mushaf. Dan itu disimpan oleh Aisyah di bawah ranjangnya. Dan anehnya Iya. ada binatang yang bisa mencari dan memakan mushaf itu yang berisi ayat 10 kali menetek orang dewasa dan ayat-ayat hukum rajam. Itu yang Pak Dhani harus jawab, bahwa Allah SWT tidak maha kuasa, ya, tidak sanggup menjaga ayat yang dia turunkan sendiri. Oke. Ayat Ya, yang silakan. ayat yang sudah dibukukan pada zaman Rasulullah SAW 6 bulan sebelum wafatnya Rasulullah, itu sudah dibukukan zaman kepemimpinan Rasulullah SAW 6 bulan sebelum wafat. Dia sudah memanggil termasuk Utsman bin Affan, Zaid bin Sabit, Abu Bakar, Umar, dan seluruh sahabatnya sebanyak lebih kurang 40 sahabatnya dikumpulkan dalam suatu majelis untuk menyusun ayat-ayat suci Al-Quran dari Pak Dhani, itu sudah terbukti Pak Dhani, bahwa ayat itu sudah dimakan kambing. Aisyah sendiri yang berbicara sebagai istri Nabi. Dia berbicara bahwa itu telah dimakan kambing. Ayat yang menetek orang dewasa 10 kali. Itu sudah jelas, ada semua. Literaturnya ada semua. Pertanyaan saya ke Pak Dhani, kalau sudah diturunkan oleh Allah SWT, di mana kemahakuasaan dia untuk tidak bisa menjaga ayat itu? Ya, Allah Subhanahu itu wa yang Pak ta'ala. Dhani harus jawab, bukan Pak Dhani lari mutar sana mutar sini. Ketika ayat itu dimakan, mereka sedang mengurus penguburan jenazah daripada Muhammad. Lalu binatang itu memakan. Itu sudah ada literaturnya semua. Pak Dhani tidak bisa membantah itu. Apapun narasi Anda yang Anda sampaikan, akurasinya saya rasa tidak ada di Loh, dalam literatur. itu sudah dibahas semua Dengar dulu. dan sudah berapa kali dibahas di dalam room ini. Sudah berkali-kali dan sudah ditunjukkan literaturnya semua. Berarti ini menunjukkan Allah SWT tidak maha kuasa. Oke, sekarang saya pindah lagi. Siapa yang menjadi saksi Muhammad menerima yang namanya wahyu di dalam gua Hira? Siapa yang menyaksikannya? Sedangkan dia tidak membaca apa-apa, dia tidak menerima apa-apa, tetapi kemudian sekian lama waktunya, saya tidak tahu berapa tahun, tiba-tiba ada ayat itu yang pertama kali katanya dia terima, ditaruh di paling belakang ayat itu. Siapa yang menjamin bahwa itu ayat itu bukan karangan manusia? Karena tidak ada yang menyaksikan satu orang pun juga. Buktikan saya secara literaturnya. Oke, terima kasih ya. Saya meluruskan dulu di dalam perspektif Islam, bahwasannya ayat yang dimaksudkan oleh Aisyah itu Rasulullah sebelum wafat, jauh sebelum wafat. Itulah yang mau saya luruskan. Kenapa saya meluruskan ini? Saya sebagai pemilik Al-Quran, sebagai Pak Dhani, waktu itu sudah dibahas sama Saifuddin Ibrahim di dalam ruangan ini.
Sudah jelas, Pak Saifuddin Ibrahim sudah bahas dan sudah jelas ada literaturnya. Ibrahim itu bukan Pertanyaan Islam. saya kepada Pak Dhani aja, itu menunjukkan Allah SWT tidak maha kuasa dan tidak bisa menjaga ayat itu, sehingga ayat itu dimakan oleh binatang yang jinak. Oleh Ya, yang lurus kan? sekarang Pak Dhani harus tunjukkan kepada kami kenapa Allah SWT tidak sanggup menjaga firman yang sudah diturunkan. Meluruskan selaku pemilik, selaku umat Islam, saya punya kapasitas untuk meluruskan sesuatu yang bengkok. Pertama, ayat yang dimaksudkan di dalam hadis tersebut itu sebelum dikumpulkan oleh Rasulullah 6 bulan sebelum wafat, itu ayat itu jauh bertahun-tahun sebelumnya. Yang dikategorikan yang dimakan kambing itu adalah ayat-ayat Al-Quran yang atau wahyu-wahyu Allah yang tidak dimasukkan ke dalam Al-Quran. Itu sudah Pak Dhani, setiap wahyu, bukan begini, setiap wahyu yang diturunkan, apakah itu tidak dijaga? Maupun bentuk apa saja, kalimat apa saja, apakah itu tidak dijaga oleh Allah SWT? Berarti Allah SWT itu hanya sekedar berkoar-koar doang, tidak bisa menjaga ayatnya. Saya juga bisa seperti itu, Pak Dhani. Bicara seperti Pak Dhani. Saya bicara, saya Allah Maha Kuasa, saya sampaikan firman saya, tapi begitu ada masalah, saya bilang, oh itu sudah tidak dijaga lagi. Itu sudah selesai. Itu sudah dibatalkan. Putar ke kiri, putar ke kiri, putar ke kiri dan ke kiri, ke kiri, ke kiri, ke kiri, nyungsep deh, ke kiri, dari manis Dani putar ke kanan, putar terus, Dani putarlah ke kanan, ke kanan. Mbak, di sini sudah jelas teman-teman ya, sudah jelas kita tidak si Yuni diturunkan dulu Pak Bom Bom. Jadi sudah jelas bahwa Allah SWT tidak maha kuasa. Sudah selesai. Oke. Saya sama ini sebentar izin boleh. Lanjut ya, lanjut. Pak Timothy dulu, Pak Timothy. Ya, lanjut Pak Timothy. Sebentar. Perhatikan moralitas. Sebentar kok. Sebentar Pak Dhani boleh izin Pak Dhani. Ya sama Anu saya bicara. Ya, izin sama Anu boleh Pak Bom Bom ya. Kalau Pak Timothy boleh, hajar aja, hajar. Ya, oke. Terima kasih Pak Dhani ya teman-teman semua. Saya ngomong ini tadi Pak, teman-teman sudah ke Pak Dhani ya. Sekarang kita ke Alkitab. Anu, ya. Pagi Anu. Pagi. Kalau saya ini kemarin sudah disampaikan di channel Pak Lidarai. Kalau saya ngomong ke Pak Anu ya, Kang Anu, nama Ibu Timothy adalah Martha. Anu percaya nggak? Nama ibu saya sekarang. Nggak tahu. Oh kok nggak tahu sih? Ya nggak tahu. Ibunya Pak Timothy nggak tahu saya kan. Namanya di kakak saya Martha. Kamu percaya nggak? Ya. Yakin nggak? Masa nama ibu saya tidak tahu? Ketika saya ngomong ke Anu, ibu saya sesuai dengan KTP, sesuai dengan kakak, ya sesuai dengan akta kelahiran, ya ibu yang melahirkan saya namanya Martha. Anu percaya nggak? Halo Nu. Ya, Pak Timothy udah jangan bahas itu ah. Iya, maksud saya kamu percaya nggak? Kamu yakin nggak? Kamu yakin saya tidak bohong kan mengatakan itu? Ya, kalau memang benar ya percaya sih kalau benar, kalau Pak Timothy. Ya, oke, Mas Anu. Jadi gini, kenapa Anu percaya? Karena saya dilahirkan oleh ibu saya Anu. Ya, saya diasuh oleh ibu saya. Ya, saya melihat, ya, saya menjamah, saya meraba, saya memegang, ya, saya netek sama ibu saya, Anu, ya, saya menerima pengajaran, didikan. Sebentar, Mas Anu, saya ngomong dulu, Mas Anu. Saya menerima ajakan, didikan, ya, dari ibu saya dan ayah saya, sehingga saya berkata kepada semua orang, kalau nama ibu saya adalah Martha, pasti percaya, karena saya sejaman dengan ibu saya dilahirkan dari kandungan ibu saya. Nah, teman-teman Muslim ya seringkali berkata tadi si Yuni, apalagi paling banyak ngomong ya, di mana Yesus itu adalah Tuhan dan Allah? Apakah dia ngomong aku adalah Tuhan gitu ya?
Nah, itulah pertanyaan dari teman-teman saudaraku umat muslim. Tidak apa-apa ditanya. Nah, saya mau terangkan nih. Nah, sekalipun Yesus Tuhan, ya juru selamat, seandainya dia tidak berkata dari mulutnya aku adalah Tuhan dan Allah, bukan berarti dia Tuhan dan Allah. Sekarang kita bisa uji, ya. Nah, kalau kita satu pertama dulu ya, dari mulutnya ada, ya dari Yohanes 13 ayat 13 sampai 14, ya. Kamu mengatakan aku guru dan Tuhan, katamu itu tepat. Ya, sesekali orang saudaraku umat muslim berkata, oh Tuhan di situ adalah Tuhan. Ya, teman-teman harus tahu, Tuhan di sana menyatakan 3 artinya. Satu adalah kepemilikan, ya, kemudian satu adalah kemahakuasaan dan satu adalah kurios. Ya, jadi teman-teman saudaraku yang di seberang seringkali itu tidak mengartikan itu secara komprehensif sehingga mereka salah menafsirkan Alkitab. Ya teman-teman ya. Nah, saya tambahkan dikit lagi ya. Jadi ketika Yesus berkata katamu itu tepat, itu mengartikan bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Dia adalah apa? Sir. Ya, orang yang dihormati, orang yang ditinggikan. Ya, kemudian Yesus juga di dalam arti kata Tuhan di Yohanes 13 ayat 13 sampai 14 itu mengandung arti adalah kepemilikan, kepenguasaan. Dia memiliki segala sesuatu. Ya, kemudian di dalam arti Tuhan di situ dia juga menyatakan adalah kurios, dia Tuhan, dia Allah. Ya, itu yang dikatakan mulutnya. Sekarang kita uji yang kedua, yang terakhir. Nah, orang-orang yang hidup sejaman dengan Yesus, yang pertama yang paling dekat dengan dia tentu 12 rasul yang tadi. Contoh misalnya Rasul Yohanes. Rasul Yohanes itu hidup sejaman dengan Yesus. Ya, dia makan dengan Yesus, dia minum dengan Yesus, dia menginjil kemana-mana dengan Yesus, dia tidur bersama-sama dengan Yesus, dia menerima pengajaran semua dari Yesus. Yaitu Rasul Yohanes. Nah, Yohanes bersaksi dalam Yohanes 1 ayat 1, pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Ya, kemudian juga dalam 1 Yohanes 1 ayat 5 sampai 1 Yohanes 1 Yohanes 5 ayat 20, Yesus Kristus adalah Tuhan dan Allah yang benar, kata Rasul Yohanes. Bagaimana mungkin orang kita tidak percaya kepada rasul-rasulnya, orang dia hidup sejaman dengan dia? Rasul Petrus juga ngomong seperti begitu. Ya, rasul-rasulnya bersaksi bahwa dia adalah Tuhan dan Allah. Ya, Tuhanku dan Allahku. Kenapa kita bisa percaya dengan kesaksian 12 rasul ini? Karena mereka hidup sejaman dengan Yesus. Mereka bersama-sama dengan Yesus. Makan, minum, kemana-mana, tidur, mendapat pengajaran gitu loh. Sama tadi seperti Timothy. Ketika Timothy mengatakan bahwa ibu Timothy adalah Marta. Kenapa kalian percaya? Karena saya hidup sejaman dengan ibu saya. Saya besar dengan dibesarkan ibu saya diasuh, saya melihat, saya merawat, saya memegang, saya menyaksikan. Sehingga apapun yang saya katakan kepada banyak orang, ibu saya namanya Marta, pasti teman-teman percaya. Hal yang sama juga sama. 12 rasul ini bersaksi tentang Kristus karena mereka hidup sejaman dengan Yesus. Nah, sekarang mana saya lebih percaya teman-teman? Ustadz-ustadz, kiai-kiai, ulama-ulama, Yuni atau mungkin Kang Dani, ya Kang Anu yang hidupnya mungkin sekarang tahun 2022, hidup mungkin tahun 1970-an, 60-an sampai sekarang barangkali ya. Masalah saya percaya, Ustadz, Kiai, Dani, Yuni atau Kang Anu yang mengatakan Yesus itu bukan Tuhan, atau saya lebih percaya adalah Rasul Petrus dan Rasul Yohanes yang hidup sama dengan Yesus. Ya itu saja teman-teman, tidak usah di-counter, tapi ini yang saya sampaikan bahwa benar-benar Kang Anu, Yesus itu adalah Tuhan. Dari mulutnya dia mengaku adalah Tuhan, ya, dari kesaksian semua 12 rasul itu juga mengatakan. Belum yang saya lain loh, orang-orang Farisi, belum orang-orang ahli Taurat, belum 70 murid yang hidup zaman dengan dia, ratusan ribuan yang menyaksikan bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Ya, silakan Anda tafsir sendiri. Anda percaya apa tidak? Kita berkata Kristus adalah Tuhan. Demikian Pak Bambang, Tuhan memberkati. Lanjut Pak Bambang, teman-teman. Atas bacaan Pak Amin 5 lamar mereka itu. Oke, Pak Timothy boleh saya Pak Bambang. Ada noise. Saya mau bertanya sebentar Pak Dani. Saya mau tanya enggak kepada satu orang, kepada 3 orang yang ada di sini. Dani, Yuni, sama Anu. Pertanyaan saya,
orang tua Nabi Muhammad di neraka jahanam atau surga? Silakan jawab. Oke, tadi saya menanggapi apa yang disampaikan oleh Pak Timothy. Nggak usah ditanggapi, Pak Timothy sudah bilang nggak usah ditanggapi, Pak. Nggak usah ditanggapi. Pertanyaan saya. Kang Dani putus-putus suaranya, Kang Dani. Ya, nggak perlu ditanggapi ya, Kalau Pak ini Timothy. Nggak perlu. Tidak perlu. Jadi Ya, tidak perlu. nggak perlu, Pak. Jadi Kami pertanyaan saya, Pak Dani, dalam ajaran Islam. Pak Dani, sebentar Pak Dani, nggak perlu ditanggapi. Pertanyaan kepada Pak Dani, Yuni dengan Anu yang ada di sini, yang adalah umat Muslim, umatnya Muhammad. Pertanyaan saya, orang tua Muhammad ada di neraka jahanam atau di surga? Silakan. Ya, saya menjawabnya simpel, itu haknya prerogatif Allah. Kami tidak punya kapasitas untuk menjustis. Ada hadis yang mengatakan, sebentar, kalau Pak Dani menjawab itu, ada hadis yang mengatakan bapaknya di neraka. Jadi sebenarnya di neraka atau di surga. Tolong Pak Bom di share hadisnya, Pak. Kalau kurang kuat videonya, coba menurut Pak Dani dulu deh, di neraka jahanam atau di surga? Menariknya Hadis, Pak, yang hadisnya, Pak, yang satu. Ya, Muslim 302. coba Pak Dani, ini yang berkata Muhammad sendiri loh, sahih. Silakan Pak Dani. Bukan prerogatif Tuhan, tapi Muhammad yang mengatakan. Menurut Pak Dani, saya cuma tanya, menurut Pak Dani di neraka jahanam atau di surga? Jangan abu-abu jawabannya, supaya yang di luar, yang menonton tercerahkan Pak Dani. Silakan. Ya, sebentar, saya jawab dengan tegas, itu hak prerogatif Allah. Itu Hadis urusan Allah, ini, bukan urusan manusia. hadis ini Pak Dani Urusan tolak. manusia Berarti adalah, sekali lagi saya katakan, urusan Allah, kami tidak bisa mencampuri hak prerogatif Allah. Kami hanya melaksanakan perintah dan menjauhi larangan. Itulah tugas umat Islam. perintah siapa Pak Dani? Mengikuti perintah Allah. siapa? Nabi dan perlu Rasulnya. diikuti nggak? Rasulnya perlu diikuti ya Pak Dani? Allah dan- Iya. Oke, saya baca dulu Pak Bom. Sebentar Pak Dani, sebentar, sabar Pak Dani. Saya bacakan dulu supaya Pak Dani paham pertanyaannya. Sahih Muslim, hadis nomor 302. Pak Dani kan percaya harus mengikuti Muhammad, Dan larangan. perintah dan larangannya. Telah menceritakan kepada kami bla 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 bla. Beliau menjawab dia dalam neraka ketika laki-laki tersebut berlalu pergi. Maka beliau memanggilnya seraya berkata, "Bapakku dan bapakmu di dalam neraka." Tadi Pak Timothy juga sudah menjelaskan, dia hidup sejaman dengan ibunya, anak ibunya pasti dia tahu ibunya. Sekarang Muhammad pasti tahu bapaknya ada di mana, apalagi dia nabi. Dan Muhammad mengatakan bapakku di dalam neraka. Menurut Dani mengikuti nabimu atau mengikuti pemikiranmu atau mengikuti apa? Silakan Dani. Terima kasih. Mana kalimat perintahnya dan mana kalimat larangan? Bukan perintah. Anda ini mengikuti nggak hadis nabimu, perkataan nabimu? Ya, pernyataan di situ. Saya Bukan perintah. katakan kami melaksanakan perintah dan menjauhi larangan. Itulah tugas umat Islam. Hadis ini Anda ikuti atau tidak? Pertanyaannya Pak Dani. Tidak ada perintah, kenapa mesti dipaksakan? Pak Dani,
pertanyaannya Anda ikuti atau tidak? Cuman jawabannya ikuti tidak, itu aja Pak. Silakan Pak. Ya, mana perintahnya? Mana Pak Dani, perintah Rasulullah? pertanyaannya Anda ikuti atau tidak hadis ini? Bukan soal perintah Pak, saya tanya ikuti atau tidak. Dalam Islam hanya mengikuti perintah dan menjauhi larangan. Itu tugas umat Islam. Nggak ada Hadis perlu diikuti Pak? Enggak. apabila ada perintah hadis kami laksanakan. Apabila ada larangan dalam In- hadis kami laksanakan. Ini perintah atau pernyataan Pak Dani? Ini tidak ada perintah dan tidak ada larangan. Oh. Baca dengan baik, Jadi, dengan jernih, dengan baik, putar ke kiri, nona manis Dani, putarlah ke kiri, ke kiri, ke kiri dan ke kiri, ke kiri, ke kanan, diputar lagi ke kiri. Pak Dani, pertanyaan saya gampang sebenarnya. Bapaknya Muhammad di neraka atau di surga? Kalau Pak Dani nggak mampu jawab, serahkan Yuni atau Anu. Silakan dijawab. Ada 3 orang loh di sini. Masa satu pertanyaan ini tidak mampu dijawab? tidak dijawab, kan itu hak prerogatif Allah. Apakah bukan jawaban? Bukan jawaban itu, Pak. Bukan jawaban, Pak. Pertanyaannya di neraka atau di surga? Jawabannya cuma 2, neraka atau surga. Bukan prerogatif jawabannya Pak Dani. Silakan. Masalah neraka dan surga itu urusan Allah, bukan urusan manusia. Apalagi itu Jadi menurut Pak Dani, Ini salah. Habib ini salah. So Pak Bambam silakan Pak. Salah di sini. Salah. Silakan Pak, di share screen Pak. Menurut Pak Dani ngaco Habib ini atau ulama Bertanya ini? kepada Nabi, ya Rasulullah, aina jangan abi? menamana. Di manakah ayahku? Rasulullah menjawab, abuka finnar. Nah kemudian ini dalam Sahih Muslim dulu saya cerita. Kemudian setelah itu orang ini bertanya lagi, wa aina abuk? Kalau ayahku dalam neraka, lalu ayahmu di mana ya Rasulullah? Nah menurut riwayat Sahih Muslim disebutkan, inna abi wa abaka finnar. Sesungguhnya ayahku dan ayahmu ada dalam neraka. Salah Pak Dani. Pak Dani menurut Pak Dani salah Ini kan orang ini. potongan-potongan penjelasannya kan ada. Ya, jelas. Yang Lanjut. tidak kalah menariknya, Lanjut. ada hadis lain tentang ibu Nabi. Kenapa dipotong? Ada satu hadis yang menceritakan manakala seorang sahabat bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, aina abi? Di manakah ayahku? Rasulullah menjawab, abuka finnar. Nah kemudian ini dalam Sahih Muslim dulu saya cerita. Kemudian setelah itu orang ini bertanya lagi, wa aina abuk? Kalau ayahku dalam neraka, lalu ayahmu di mana ya Rasulullah? Nah menurut riwayat Sahih Muslim disebutkan, inna abi wa abaka finnar. Sesungguhnya ayahku dan ayahmu ada dalam neraka. Yang tidak kalah menariknya, ada hadis lain tentang ibu Nabi. Gimana Pak Dari? Masih kurang. Pada Pak Bom di share lagi Pak Bom supaya menguatkan. Silakan Pak Bom. Di sana Habib Rizik Ya. itu ada penjelasan. Mereka sering Sebentar dermawan. Pak Dani, Rasulullah dengar tidak dulu. bermanfaat. Dengerin. Karena abuka yaf'alu dzalik. Yuridu syai'an fa adrakahu. Ayahmu dahulu melakukan demikian karena ingin sesuatu, ingin dipuji dan dia mendapatkannya. Ternyata ada orang-orang yang divonis oleh Nabi dalam hadis-hadis yang sahih Bukhari dan yang lainnya, dan mereka hidup di masa fatrah divonis oleh Nabi masuk neraka jahanam. Menunjukkan sebenarnya masih ada sisa agama tauhid. Dan di antara orang-orang divonis oleh Allah Subhanahu wa taala meninggal dalam kondisi musyrik, di antaranya ibunya Nabi dan ayahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya pun ingin ayah dan ibu Nabi di surga, saya juga ingin. Tapi Nabi yang bilang, ya, ayahnya di neraka. Nabi yang
Silakan Pak Dhani ditanggapi. Lebih pintar Pak Dhani atau ustadz ini yang menipu Pak Dhani atau ustadz ini? Silakan Pak Dhani, karena dinyatakan Sahih Muslim, Sahih Bukhari, orang tua Muhammad di neraka jahanam. Silakan Pak Dhani. Ya, bagi kami, bagi umat Islam, apalagi yang yang bagaimana ilmunya masih ya, karena disebutkan faktor. Yang jelas kurang keras Pak Dhani, nggak kedengeran. Yang benar Pak Dhani, silakan. Ya. Iya, yang namanya manusia yang masih muda, umurnya masih muda, otomatis berbeda dengan ilmu orang yang sudah tua. Pas berbeda. Kenapa saya katakan demikian? Karena faktor perjalanan hidup yang menentukan sesuatu ilmuwan orang tersebut. Orang yang masih muda seperti terdapat tadi, maka kalau dia mengkaji lebih dalam, dia akan tahu yang dimaksudkan siapa itu ayah dan siapa itu ibu yang dimaksudkan oleh baginda Rasulullah SAW. Jadi Pak Dhani menganggap Habib Rizik masih muda dan tidak paham, dan Firanda ini masih anak kecil dan tidak paham. Maksudnya Pak Dhani tidak paham ini nggak ngerti atau menipu atau gimana? Yang jelas Pak Dhani, silakan. Sebentar Pak Dhani, Yun ngomong dulu sebentar Pak Dhani, sebentar. Sebentar, Dhani mau jawab. Sebentar Yuni. Pak Bom tolong diturunin dulu biar Dhani jawab. Silakan Pak Dhani. Oke. Jadi yang namanya ustadz itu manusia pasti punya khilaf, termasuk saya juga pasti punya khilaf, karena keilmuan yang berbeda-beda yang terlalu banyak di dalam Islam. Ilmunya sangat banyak di dalam Islam. Maka untuk mengkomparasikan itu, maka adanya namanya ijma ulama. Ijma ulama inilah yang menjadi pedoman umat Islam, bukan perkataan perorangan. Baik, Pak Dhani. Pak Dhani percaya hadis ini atau ulama ini, Pak Dhani? Kita percaya kepada ulama. Sekali lagi ya. Apa dasarnya? Tadi katanya nggak percaya. Dengar dulu. Anda jangan potong-potong, main potong-potong. Ya, silakan. Oke, terima kasih. Maka Rasulullah SAW bersabda, Innal ulama warisatul anbiya. Sesungguhnya ulama itu pewaris, kata Rasulullah. Maka di dalam Al-Quran juga Allah memperkuat yang berbunyi, Ati Allah wa ati Rasul wa ulul amri minkum. Pemimpin kamu, artinya ulama kamu. Jadi taatilah Allah, taatilah Rasul, dan ulama pemimpin-pemimpin kamu. Jadi ketiga ini, perkataan orang ulama itu berarti orang yang hidup sejaman dengan kita. Itulah yang dikatakan ulama bagi orang yang hidup. Kenapa mesti taati Rasul Pak Dhani? Jadi Pak Dhani, ulama ini membacakan hadis Rasul yang harus ditaati. Jadi ulama ini nggak benar begitu menurut Pak Dhani. Silakan. Oke, terima kasih. Makanya di dalam memutuskan suatu persoalan itu ada namanya ijma ulama. Ijma ulama inilah yang menjadi pedoman Islam, bukan ulama. Tapi ulama yang mana nih Pak Dhani ijma'nya? Ini mereka udah berijma loh. Saya teruskan videonya ya. Nggak ada. Oke, Ijma Pak. itu hasil kumpulan majelis. Pak Bom tolong share screen lagi. Kita share screen lagi. Dengerin Pak Dhani. Satu lagi. Yang satu. Silakan. Enggak, biar kita dengar. Pak Dhani kan putar ke kiri. Ada namanya nasih mansuh. Jadi ini dibuang, tidak dipakai, ini pakai. Kalau bertanya, atau masalah kuat dengan ada nanti kalau sudah benturan nggak bisa, ada namanya nasih mansuh. Jadi ini dibuang, tidak dipakai, ini pakai.
Kalau bertanya, atau masalah kuat dengan lemahnya, yang kuat ditinggalkan, diambil yang lemah. Biarpun yang paling lebih kuat diambil, yang lebih lemah ditinggalkan. Biarpun ini sahih, biarpun ini sahih. Sahih, 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 sahih Pak Dhani. Arti sahih itu apa Pak Dhani? Ya, apabila sekalipun itu sahih, kalau dia bertentangan dengan Al-Quran harus dibuang. Makanya dari awal 2 tahun yang lalu saya katakan sesuatu yang bertentangan dengan Al-Quran buang ke laut. Pertentangannya di mana yang hadis sahih ini dengan Quran Pak Dhani? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, masalah neraka dan surga itu urusan Allah. Aku saja kata Rasulullah tidak tahu. Nabi Kenapa? Demikian. Kenapa? Fatimah juga bertanya. Itu masalah neraka dan surga urusan Allah. Kenapa kemudian keluar hadis ini dari mulut Rasulullah Anda mengatakan bahwa bapaknya di neraka? Silakan Pak Dhani. Iya, karena yang dikatakan Abi itulah gelar yang disampaikan baginda Rasulullah kepada pamannya yang bernama Abu Thalib. Oke, Paman, kita dengarkan lagi Pak Bom. Coba kita dengarkan ini Pak Bom, biar kita tahu paman atau bukan. Baik, silakan Pak Bom di share screen. Ada beberapa jawaban. Hadisnya Ahlus Sunnah Allah tidak sebentar. Kalau kita sayang dengan ayah Nabi SAW, Nabi SAW lebih sayang kepada ayahnya daripada kita. Tapi Nabi yang sampaikan itu kan. Nabi SAW kita jalan dengan ayat Al-Quran. Kita dengar Pak Dhani. Tidak bertentangan dengan ayahnya Abdullah, kita nggak tahu. Tapi Nabi SAW wajib kita imani kenabiannya. Dan beliau telah menyampaikan tentang ayahnya. Kalau kita sayang dengan ayah Nabi SAW, Nabi SAW lebih sayang kepada ayahnya daripada kita. Tapi Nabi yang sampaikan itu kan. Sekarang ada orang mengalihkan makna, mengatakan yang dimaksud dengan abi wa abuka finnar dalam hadis Muslim, ayahku dan ayahmu di neraka, itu bukan ayah, maksudnya itu adalah paman. Bagaimana bisa lafaz bahasa Arab jelas ayah diganti dengan paman? Jelas Pak Dhani. Tadi Pak Dhani bilang apa? Paman atau ayah Pak Dhani? Abi. Oke. Silakan Pak Dhani. Iya, hasil ijma ulama itu adalah dalam fatwa ulama. Yang dimaksudkan itu coba Anda buka di dalam fatwa ulama tahun berapa saya lupa itu ya. Artinya apa? Zaman dia mengatakan yang dimaksudkan itu adalah paman, maka ada paman. Kita dengar lagi Pak Bambang. Itu perorangan. Dengan ayat Al-Quran hadis. Kita dengerin. Kita tidak pernah bertemu dengan ayahnya Abdullah. Kita tidak pernah. Sebentar Pak Dhani. Kita dengar ulama. Saya lebih percaya ulama ini daripada Pak Dhani. Ulama ini mengatakan bahwa begini. Kita nggak tahu. Tapi Nabi SAW wajib kita imani kenabiannya. Dan beliau telah menyampaikan tentang ayahnya. Kalau kita sayang dengan ayah Nabi SAW, Nabi SAW lebih sayang kepada ayahnya daripada kita. Tapi Nabi Muhammad lebih sayang kepada ayahnya daripada Dhani. Nabi yang sampaikan itu kan? Nabi yang sampaikan itu. Sekarang ada orang mengalihkan makna, mengatakan yang dimaksud dengan abi wa abuka finnar dalam hadis Muslim, ayahku dan ayahmu di neraka, itu bukan ayah, maksudnya itu adalah paman. Bagaimana bisa lafaz bahasa Arab jelas ayah? Ada orang yang mulutnya pendusta katanya, ya, mengalihkan nama maksudnya jadi paman padahal abi. Makna ayah diganti dengan paman. Makna sulit sekali gitu kan? Nggak mungkin ini terjadi. Karena diambil dari perkataan juga bahwasanya Azar bukan ayahnya Ibrahim. Padahal ini pendapat yang syadz, yang ulama-ulama tafsir tidak pegang ini. Ya, itu. Ulama tafsir tidak memegang ini. Berarti orang yang mengatakan abi bapak itu paman itu tidak benar berarti. Yang dipegangnya memang kata ab itu adalah ayah.
Ab itu adalah ayah. Mana-mana begitu. Di mana-mana begitu. Ulang lagi. Aku dan ayahmu di neraka. Kalau kita bisa Allah, kita nggak tahu. Tapi Nabi SAW wajib kita imani kenabiannya. Wajib diimani kenabiannya. Dan beliau telah menyampaikan tentang ayahnya. Kalau kita sayang dengan ayah, dia sendiri yang menyampaikan tentang ayahnya. ayah Nabi SAW, Nabi SAW lebih sayang kepada ayahnya daripada Betul, Pak Ustadz. Pasti Muhammad lebih sayang kepada ayahnya, bukan Dani. kita. Tapi Nabi yang sampaikan itu kan. Tapi Nabi yang sampaikan itu. Sekarang ada orang mengalihkan makna, mengatakan Ada orang nih Pak Ustadz Dani nih mengalihkan maknanya. yang dimaksud dengan Abi wa abuka finnar dalam Abikura finar dalam artinya. hadis Muslim, ayahku dan ayahmu di neraka, itu bukan ayah, maksudnya itu adalah paman. Kalau nih Pak Ustadz saya lapor, nih Dani ngomong katanya bukan ayah tuh. Coba jawaban Pak Ustadz, biji mana? Bagaimana bisa lafaz bahasa Arab jelas ayah diganti dengan paman? Tuh, lafaz Allah ayah diganti dengan paman. Pak Ustadz, nih Dani nih merubah makna. Marahin Pak Dani. Ya, sulit sekali gitu kan? Tidak mungkin ini terjadi. Tidak mungkin terjadi. Karena diambil dari perkataan juga bahwasanya Azar bukan ayahnya Ibrahim. Padahal ini pendapat yang syadz, yang ulama-ulama tafsir tidak pegang ini. Ya. Sudah dipegang. Yang dipegangnya memang kata ab itu adalah ayah. Tuh yang dipegang katanya ab adalah ayah. Pak Dani, Ustadz Dani ini kemplang aja tuh, dia merubah makna. Mana begitu? Oke, lanjut Pak Bom, silakan. Saya udah lapor sama Ustadz itu. Saya udah lapor sama Ustadz itu. Nanti dicari si Dani sama Ustadz itu. Aduh, Pak Dani kayaknya begini ya. Boleh saya ngomong Pak Bom? Ya, silakan. Boleh saya ngomong? Jadi yang namanya pendapat itu sah-sah saja. Kenapa saya katakan boleh-boleh saja? Di dalam Islam mengenal yang namanya ikhtilaful ummah, rahmat. Perbedaan pendapat di kalangan para ulama itu adalah rahmat. Apa rahmatnya? Maka umat Islam akan mengkaji lebih dalam tentang mustalahul hadis. Apakah ini hadis ini Mantap. Allah? Mantap. Mantap. Mantap bohongnya. Mantap, putar ke kiri, lalu putarlah ke kanan, ke kiri, ke kanan, ke kanan, Daninya pusing. Ini beradabkah ini? Apa Bobo? Mantap. Saya mau tanya. Bukan Ini beradab bukan lagi. masalah beradab lagi Pak Dani. Pak Dani yang tidak punya adab. Mantap. Pak Dani sudah menghapus hak prerogatifnya Allah itu, mempelintir-pelintir ayatnya Ini sendiri. beradab ada. Itu hak saya. Kenapa Anda yang Oh, berarti itu? haknya Pak Dani lebih tinggi dari haknya Mantap. Allah SWT. Loh, Anda Begini siapa? teman-teman. Anda Islam ada bukan? Giliran kita Anda Islam atau menyatakan Yesus Tuhan, dia seenaknya aja bisa mengatakan itu palsu. Betul. Sekarang kalau Betul, kita dia katakan bilang Quran palsu, berarti palsu juga. Ashabul Kahfi gimana? Ashabul Kahfi. Ini Masa beradab kalau atau SPT tidak? bisa berfirman mewahyukan Ashabul Kahfi? Di mana letak 9 etika, pemuda di mana tertidur letak di moralitas? dalam gua. Enggak Coba, usah. kapan dia? Kapan dia? King Kapan David. dia? Kapan dia wahyukan? Coba, kapan Sebentar. dia wahyukan? Moralitas. Pak King David. Kita gunakan standar yang sama, Pak iya, Lidara. sama. Dia bilang katanya Yesus nggak ngomong begitu, sudah dirubah-rubah. Katanya Dia nggak Yesus ngerti bahasa bukan Indonesia. Tuhan. Nah, sekarang berarti Dani sedang merubah-rubah dari Betul sekali. hadis nabinya sendiri. Jelas. Dia sendiri yang jadi ahli Taurat. Ya, dia ahli hadis. Mantap. Ahli kitab. Mantap. 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 Abi jadi apa? Abi jadi apa? Pak Lidara, Abi jadi apa, Pak Lidara? Paman. Besok Jadi paman. berubah lagi jadi tetangga Abi.
Nah, Besok di sini keluar kita lagi. bisa melihat kalau sebuah kalimat yang benar-benar sudah dinyatakan abi itu adalah seorang ayah, kata bahasa Arab, bisa diganti jadi paman. Bagaimana yang kasus dalam Gua Hira? Apakah Bagaimana dia jamin? bagaimana isi Qur'annya nggak dirubah-rubah? Nah, Bener nggak Pak? itu dia. Kita punya hak yang sama loh, Pak Dani. Betul. Ini Saya punya berdialog hak yang atau sama mengatakan bagaimana? juga. Loh, Ini mau jelas dialog dong atau kan, Pak. Jelas berdialog. Kalau Pak Dani katakan Anda mencecar. Alkitab palsu, Dialog. saya Ini kan tanya Pak etika, Dani, ini kan di ajaran mana Anda. palsunya? Di mana Ini kan yang palsunya? diajarkan Itu oleh kan Tuhan ajaran Yesus. Islam. Itu kan ajaran Islam yang mengatakan kitab palsu. Ya. Lalu Itu Dani fitnah loh, Pak putarlah Dani. ke kanan, Fitnah ke itu. kanan, ke Karena Anda kanan, lalu menuduh ke tanpa kiri, bukti. ke kanan. Akhirnya bingung. Kalau menuduh orang harus pakai bukti. Jangan ngoceh doang. Giliran kita tuduh balik lu punya palsu, lu marah-marah. Saya mau tanya, ini etikanya dialog atau apa? Saya kan Loh, berdialog. justru Anda yang nggak punya etika loh di sini. Anda nggak punya etika. Anda masuk ke room Kristen menyatakan kitab orang Kristen palsu. Pertanyaan saya, kitab yang sudah ada ribuan Kapan tahun saya sebelum Al-Quran mengatakan ada. palsu? Kamu sudah katakan tadi, semua dengar loh. Bahwa sudah dirubah-rubah. Lebih parah etika Bahwa Anda, sudah Dani. dirubah-rubah. Kamu saksi banyak di room ini loh. Ya, Yang saksi mengatakan di room dirubah-rubah ini banyak ayat Pak Dani. Al-Quran. Saksi di room ini banyak loh. Ya, Ayat sekarang saya Al-Quran mengatakan yang menyampaikan. Alkitab juga mengatakan bahwa kamu punya itu palsu. Bukan Silakan saya yang buktikan. mengatakan, Ini Alkitab mengatakan. mana ada? Jelas. Kami tambah-tambah. Ada Yeremia, nabi palsu, kitab Alkitab palsu, ajaran palsu, mengatakan lengkap. sesudah Alkitab itu buku palsu, Dani. Betul, Nabi Alkitab juga yang nabi mengatakan. palsu. Kasih Jelas, ayat Dani. dia Pak Bom-Bom. Sebanyak-banyaknya biar tahu dia. Palsu benar. Mantap. Mantap. Kasih ayat Pak Bom-Bom. Kasih ayat Pak Bom-Bom sebanyak-banyaknya. Selama ini kita tahan diri, kita masih menghormati Anda, tapi begitu Anda tidak menghormati Tuhan saya, tidak menghargai Alkitab saya akan bully Anda juga, sama dengan yang Anda standar pakai dengan saya. Saya nggak pernah takut sama Anda. Mantap. Ya, you tahu itu. Ya, saya akan katakan yang sama. Kalau kau katakan, kalau kau tidak cubit orang sakit, orang akan cubit lu juga sakit. Itu, Pak Dani. Kalau mau diskusi yang baik-baik, saya diskusi baik-baik sama kamu. Tapi kalau kamu diskusi menyakiti hati orang, saya bisa menyakiti kamu. Sama Dan standar yang saya pakai. Pak King David menjawabnya juga yang pakai etika, bukan pakai Tidak ada. otak. Kalau saya mau Botol. kejar dia ini Pak Lidara, katakan Silakan, itu semua. silakan. Al-Quran ditulis di Dia- tulang belikat, di Mereka papan, di tidak lontar. bisa Mana buktinya? Nggak ada. menjawab. Bentar, teman-teman. Bahkan katanya Quran asli aja sudah dibakar jadi abu. Yang Pak ada Dhani yang percaya mana? dengan- Buktikan. percaya dengan- Nah, itu Pak Dhani saya percaya standar yang dengan sama. Pak Dhani percaya dengan Nabi Musa? Ya kalau dialog etika beradab, saya enak Bapakmu. Kalau yang kayak tadi itu Ya, nggak karuan. santai aja, santai. Udah santai. Kamu Pak Dhani tipu, percaya kamu dengan Nabi bohong Musa? soalnya, makanya orang Diam dulu. orang mau Diam. ngomong kalau kamu nipu Pak terus Dhani Dani. percaya dengan Nabi Musa? Iya percaya Nabi kepada Musa. Nabi Musa. Percaya dengan hukum Taurat yang Nabi Musa diberikan dari Allah, hukum Taurat? Benar kepada umatnya Nabi Musa, benar. Oke. Karena Dhani punya Nabi tidak melakukan 10 hukum Taurat yang Nabi Musa terima, tidak? Melakukan. Melakukan di mana ayat 10 hukum Taurat? Kalau tunjukkan di Al-Quran. Ya, kalau bicara 10-nya secara urutan tidak. Dia berpencar-pencar. Setiap ayat ada Tidak. menyinggung masalah 10. Jangan engkau menyembah ilah lain. Kalian menyembah Yahweh atau Allah Subhanahu wa taala? La ilaha illallah. Ya Tuhan selain Allah. Iya, kalian menyembah Tuhan negeri Mekah. Jangan tipu padanya. Saya sudah belajar Al-Quran. Kalian menyembah Al-Quran tuh negeri Mekah atau Mantap, Pak Yahweh, Bobo Elohim. mempelajari Al-Quran. Mantap, belajar Al-Quran. Saya udah pelajari. Saya lagi pelajari. Saya lagi pelajari. Yahweh dengan dengan Allah Subhanahu wa taala berbeda. Apakah Yahweh itu ada kalau kalian menyembah, kalian melakukan sabat? Sabat kami ganti dengan hari Jumat. Sejak Oh, kapan sabat bukan hari itu. Jumat? Kenapa kamu Sejak ganti? kapan sabat hari Jumat? Kenapa kamu ganti-ganti Dani? Siapa suruh ganti?
Oh, ini bertiga. Gimana saya ngomong dengan Pak Bombom? Yang lain coba tolong. Yang lain diam, yang lain. Ya siapa yang suruh ganti dong? Siapa yang suruh ganti dong hari Siapa Jumat? yang suruh ganti? Dari mana? Dasarnya dari mana lu suruh ganti-ganti? Ada nih, Sabat jadi Jumat. Mana ayatnya? Di dalam kitab Taurat itu hari kudus itu hari pertama dan hari ketujuh. Tunjukin ayatnya. Ya, Pak Dhani saya mau tanya Dari Pak Dhani. mana? Pak Dhani tidak melakukan Loh, hukum gimana Taurat kan? ya? Pak Bombom aja ngomong Pak aja Dhani- dipotong-potong Pak Bombom. Gimana nih teman-teman? Ya, biarkan Pak saya Bombom bicara. ini? Bukan dipotong-potong, ditambahi, bukan dipotong. Harus mengerti, ditambahi dengan dipotong tuh harus Dhani. ada mengerti bahasa Indonesia. Pak Dhani, 10 hukum Taurat di mana Pak Dhani? Kalian tidak lakukan. Bilang aja tidak lakukan. Kalian melakukan dusta. Kalian melakukan dusta dalam hukum 10 hukum Taurat. Jangan bersaksi dusta. Sejak kapan Pak Dhani lihat Nabi Muhammad di dalam gua baru? Saya bersaksi Nabi utusan Allah. Sejak kapan Dhani lihat? Minta maaf, saya tanya. Jelas tidak ya? Iya, saya Nah, lihat. jelas tidak ya? Iya, Oke, jelas tidak ya? udah. Bilang saja jelas Sudah tidak. Bilang aja tidak terbantahkan. melakukan. Nah, ini. Makanya Nabi Yeremia hati-hati. Tadi Aditya sudah masuk dalam jurang. Nanti saya bikin konten. Aditya bertanya, dia bertanya dalam Yeremia ini, Yeremia 8. Perhatikan. Hati-hati dengan kitab Nabi Yeremia. Yeremia dia menulis tentang kedatangan sang juru selamat dan nabi palsu yang mengkhianati, yang memutarbalikkan firman Tuhan. Ini ada. Dosa dan hukumannya. Engkau harus mengatakan kepada mereka, beginilah firman Tuhan. Apabila orang jatuh, masakan ia tidak bangun kembali? Apabila orang berpaling, masakan ia tidak kembali? Mengapa bangsa ini berpaling? Berpaling terus menerus. Mereka berpegang pada tipu, mereka menolak untuk kembali. Aku telah memperhatikan dan mendengarkan. Mereka tidak berkata dengan jujur. Tak ada yang menyesal karena kejahatannya dengan mengatakan, apakah yang telah kulakukan ini? Sambil berlari semua mereka berpaling seperti kuda menceburkan diri ke dalam pertempuran. Bahkan burung ranggung di udara mengetahui musimnya. Burung tekukur, burung layang-layang, dan burung bengau berpegang pada waktu kembalinya. Tetapi umatku tidak mengetahui hukum Tuhan. Bagaimana kamu berani berkata kami bijaksana dan kami mempunyai Taurat Tuhan? Perhatikan ayat 8. Bagaimana kamu berani berkata kami bijaksana dan kami mempunyai Taurat hukum, Taurat Tuhan? Sesungguhnya pena palsu menyurat sudah membuatnya menjadi bohong. Pak Dhani, dalam kitab kalian ada namanya Nasrani. Mereka ini yang bersaksi bahwa beliau ketemu di dalam gua. Nasrani ini adalah orang di luar, orang Yahudi tapi tidak percaya kebenaran. Mereka ini yang mengajarkan untuk memberi pena palsu. Mereka ini yang mengajarkan, memberitahukan bahwa firman Tuhan itu kalian tidak punya hukum Taurat. Inilah makanya kalian sudah merubah. Nabi Yeremia sudah sampaikan bahwa mereka akan menulis firman Tuhan bertolak belakang tentang sang juru selamat. Di sini terjadi mulai Yeremia 8 ayat 8. Padahal udah paham? Oke. Saya tertarik apa yang disampaikan Pak Bombom tentang Yesus mengatakan umatku tidak mengetahui hukum Tuhan. Itu pernyataan Yesus. Umatku tidak mengetahui hukum Tuhan. Itu kitab Bagaimana Yeremia yang bukan dipaparkan perkataan tadi? Yesus, Dani. Benar sekali. Kamu nggak usah terlalu banyak bohong, Dani. Ya, Yeremia, Anda, ya itu memang Tuhan Yesus, firman Tuhan. Memang itu Yesus belum jadi nama Yesus, itu firman Allah. Belum jadi manusia, masih bentuk firman. Umatku tidak mengetahui. Nah, maksudnya umatnya itu yang mereka membuat pena palsu. Mereka lari menyeberang, yang katakan kalian bilang Nasrani, bukan Kristen. Nasrani, saya tanya, Pak Lobo itu siapa? Apa yang ketemu Pak itu namanya siapa ya? Apa Kurapa namanya yang itu? Yang orang Nasrani Pak Lidar? Waroka ya. Waroka itu orang apa? Di novel apa Waroka? Pak Lobo. Saya tanya Pak Dhani, melakukan hukum Taurat gak? Pak Dhani melakukan 10 hukum Taurat? Kan tidak toh? Nah itu yang kalian melakukan palsu. Pena palsu itu yang kalian tidak melakukan 10 hukum Taurat.
Jadi ada orang yang memalsukan tidak melakukan 10 hukum Taurat. Orang Yahudi tidak ada tidak melakukan hukum Taurat. Tadi Mereka takut. saya sudah menjawab Pak Bom dalam Islam melakukan 10 hukum Taurat. Tidak ada, kalian tidak melakukan. Ilah lain tidak ada dari bangsa Israel. Tidak ada. Kalian tidak melakukan sabat. Kalian tidak melakukan sabat. Masa melakukan sabat? Ya, sabat itu sudah dirubah menjadi hari Jumat. Apa Mana perintahnya rubah? Mana rubah? Mana rubah? Rubahnya di mana? Orang Yahudi juga sembahyang hari Jumat. Orang Yahudi sembahyang hari apa? Oke, sudah. Orang Yahudi sembahyang hari apa? Oh, hari Jumat. Berarti Pak Bom, berarti terbuktikan bahwa yang merubah-rubah Taurat itu bukan orang Kristen, tetapi mereka kan yang suka rubah-rubah Taurat. Iya. Boleh saya Oke, Pak Dhani ya. Oh, sabar, Boleh. Pak Dhani. Pak Dhani bilang, Pak Dhani, sebentar, teman-teman lain diam ya, biar saya ya. Pak Dhani punya headset, cabut dulu baru tusuk lagi kembali. Pak Dhani bilang apa? Hari Sabat, hari Jumat. Iya, dirubah oleh Allah sang pencipta alam. Mana ayatnya? Mana ayatnya? Mana ayatnya? Jangan ngomong sembarangan. Ayatnya mana? Dirubah, dirubah. Ya pastilah. Mana ayatnya? Tenang aja, kok ini orang ini kok kayak Mana ayatnya yang mengatakan bahwa Yahweh mengubah hari Sabat menjadi hari Jumat? Kata yang ngomong kayak kenal pot. Saya harus kejar Anda. Mana ayatnya yang mengatakan bahwa Yahweh Adonai mengubah hari Sabat menjadi hari Jumat? Tunjukin saya ayat. Jangan ngoceh doang, Pak. Ya, jangan ngoceh doang. Kejar dia, Pak Bom. Kejar dia. Kejar dia. Oke, kita dengar. Silakan Pak Dhani, silakan. Mana ayatnya, Pak Dhani? Oke, terima kasih ayatnya yang mengatakan ini. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, laksanakanlah pada hari Jumat. Inna yaumal jum'atu saidun ayyam. Sesungguhnya hari Jumat itu adalah induk daripada hari-hari. Berarti Allahmu dengan Yahweh berbeda dong. Mana kau tunjukkan bahwa orang Yahudi sembahyang hari Jumat? Di mana orang hari Jumat Yahudi dikhususkan untuk umat Islam, Pak Bom. Oh, berarti Tuhannya beda dong. Ini berarti kau mau bilang ke kiri, putar lagi ke kiri, ke kiri. Pak Dhani lagi nih, Pak Dhani. Kamu adakanlah pertemuan yang kudus baik pada hari pertama maupun pada hari yang ketujuh. Pada hari-hari itu tidak boleh dilakukan pekerjaan apapun, hanya apa yang perlu dimakan setiap orang. Itu sajalah yang boleh kamu sediakan. Hari Sabat itu yang tadi. Hukum Tuhan tidak bisa dirubah. Berarti kalian punya Tuhan jahat dong. Orang Yahudi kerja hari Jumat, dikutuk jadi monyet. Pada hari kemana? Dikutuk jadi kera dan monyet katanya. Iya, Mas, mana? Itu mau menang sendiri ayatnya. Pak Dhani lucu-lucu aja, Pak Dhani ada nih aja. Aduh, cocokmologi, Pak Bom, cocokmologi. Itu Tuhan atau satria baju hitam kok suka berubah-berubah itu? Orang-orang Israel nggak pernah berubah sabatnya, dia tentukan hari pertama dan hari ketujuh aja. Itulah makanya Dhani itu Tuhanmu itu Tuhan apa satria baju hitam kok suka berubah-berubah sih? Tidaklah Pak Dhani. Udahlah Pak Dhani nggak bisa jawab, udahlah. Ya, sudah diskusi yang lain aja lah.
Oke, Pak Lobo, pimpin doa sudah ya, kita berpisah sudah ya. Istirahat ya. Lanjut sore aja ya. Pak Lobo. Pak King David. Ya, Pak Bombong. Saya ya kita masih mau kita debat tutup aja kan? Udah Pak Dhani nggak usah jawab, udah. Ya, kalau dia cocokologi, dia akan ketemu saya terus. Nah, dia nggak jawab. Udah Kak, saya baca lah. Kalau dia mau cocokologi, kita nggak berdaya deh, kasihan ntar Dani bisa nangis-nangis ntar nih. iya Pak Timothy, gombal gambul. Kasihan dia. Takia benar. Kita mesti nyanyi takia tuh, mesti dikarang lagunya. Takia. Ada lagi ini Pak Lobo. Adanya mau kami mengasih kami mengasihi kamu bro Dania, tapi kasihan lah Dania udah mau nangis, harus dia kasihan bisa. Bro, kasihan. Insaf Dani, insaf. Hari kiamat sudah dekat Dani. Jangan nipu terus. Kamu sendiri melecehkan kitab sucimu, itu bahaya kamu Daniel.
wabarakatuh.